Waalaikumsalam, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mas? Ya, saya mau tanya tuh Mas. Gimana? Kan ada cap paspor itu yang saya ketolak dari Hongkong itu Mas. Terus? Jaraknya berapa bulan itu Mas? Jaraknya berapa bulan? Iya, bisa ke. Oke, jadi ini kan Samen masuk ke Hongkong terus ketolak kan? Betul. Berapa kali ditolak? Satu kali itu. Baru satu kali. Ya. Samen naik pesawat apa Mas? AirAsia. Oke ya. Gini, saya kasih solusi ya. Sebenarnya Samen nggak usah nunggu sebulan, nggak usah nunggu 2 bulan. Ya, Samen, pertanyaan saya gini dulu, Samen ketolak karena apa? Apakah Samen ditanya tidak bisa menjawab, atau apa yang nggak bisa Samen tunjukkan, atau mereka bertanya apa kira-kira? Uangnya kurang aja katanya Pak. Nah, terus itinerary Samen juga sudah ada belum? Nginep di hotelnya mana? Kalau hotelnya mah ada, cuman itinerary-nya nggak ada. Nah, tanggal baliknya Samen kapan? Ada nggak kira-kira? Kalau tanggal balik ada sama kayak tiket 10 hari. Oh, terus duitnya nggak cukup. Samen nunjukin ke mereka uang berapa? 3.000. 3.000 Hongkong dolar. Sama rupiah, ya. Sama rupiah 2 juta. Oh, 3.000 Hongkong dolar Samen pegang, terus rupiahnya 3 juta. Terus Samen nginep di hotelnya berapa hari? Hotelnya 3 hari. Nah, di situ. Saya kan bilang mau pindah gitu, ntar ganti kota. Nah, di situ. Malah jadi sebenarnya kalau menurut saya gini nih. Samen boleh masuk lagi ke Hong, tapi sudah jangan lewat airport. Jangan bandara. Samen lewatnya Macau. Terus nanti naik kapal. Terus tiket pulang sampean pastinya kan Macau ke Indonesia karena mau berangkatnya kan Indonesia Macau, Macau Indonesia kan gitu toh. Ya. Lah pas di tengah-tengahnya misalnya 5 hari, 6 hari atau di Macau 10 hari di Macau, sampai hari ke-5 apa ke-6 ke Hongkong atau 2 hari di Macau terus baru ke Hongkong. Terus sampean tunjukin ini tiket pulang saya lewat Macau, saya nanti balik lagi ke Macau. Nah, bisa dipahami? Iya, iya. Ya. Mas, misalkan ada teman juga sih di Hongkong, Pak. Pinjam KTP dia gitu. Ini saya mau main ke tempat dia gitu. Ya, sekarang pertanyaannya, dia KTP-nya KTP apa nih? Domestic helper, apa KTP-nya dependent visa atau permanent resident? Dan itu persoalannya. Oh, pembantu itu, Pak. Lah, domestic helper. Ya, Samen nggak ada masalah. Ya, tetapi kan kehidupan Samen bukan dia yang nanggung. Iya. Karena dia ada bookingan hotel juga, Pak. Loh, iya, kan Samen ngomongnya 10 hari. Itu kalau dari Macau ada bookingan hotel juga enggak? Ya kalau bisa Samen ada bookingan dong. Ke Hongkongnya kan Samen cuma 3 hari, ya kan? Ya. Taruhlah 3 hari. It's okay kan 3 hari. Ini duitnya dengan prosedur yang sama. Sakjane aku ini ngajari Samen masuk dan aku kan nggak tahu jaminan Samen di dalam nanti mau overstay, mau brobos atau mau bagaimana kan aku nggak ngerti nih. Samen cuma bertanya saja kepada saya kan. Iya. Ya kalau bertanya tak jawab gitu loh. Caranya kayak gitu karena ujung-ujungnya anak-anak yang dari Indonesia ke Hongkong itu mau ujung-ujungnya adalah overstay dan paper, dan sebenarnya saya tidak mendukung. Ini saya disclaimer dulu karena saya telepon, saya masukkan di channel YouTube, makanya saya disclaimer. Jadi jangan sampai nanti pandangan orang kepada saya itu membantu orang untuk bisa masuk dan di dalam overstay dan paper. Bisa dipahami nggak? Ini disclaimer saja. Iya. Terserah sampean nanti kan hidupnya sampean, tapi kan sampean butuh bertanya sama saya. Iya. Dan saya menjawab, silahkan. Dan kalau memang dari AirAsia, Tiger, ya kan, Batik, itu murah-murah pasti akan dimasukin ke ruangan.
Ya kemarin 3 orang Pak. Lah, Ada orang. Tapi saya kenalnya di situ di bandaranya waktu ditangkap itu. iya. Masukin ke ruangan. Betul, karena banyaknya anak-anak Indonesia ini sudah masuk ke Hong Kong terus overstay. Iya mungkin. Bukan mungkin Mas, tak sampaikan sampean. Bukan mungkin, ya begitulah makanya dengan pesawat murah itu mereka resisten. Gitu loh. Jadi dilihat. Jadi draft penumpangnya itu dilihat di AirAsia-nya. Habis itu sampean keluar dari pesawat kan orang-orang pakai rompi hitam-hitam tulisannya imigrasi kan banyak toh. Iya langsung. Iya, langsung sampean diinggirin di situ toh. Itu. Iya. Iya, aku tahu karena aku pernah pengalaman 5 kali kayak gitu masih. 5 kali ya. 5 kali saya. Bisa dipahami. Kalau saya 5 kali, Pak. Sampean kan baru sekali. Saya 5 kali begitu. Gitu. Makanya nggak apa-apa. Ya caranya kayak gitu. Make sure aja harinya jangan panjang-panjang, pendek. Tapi kalau ternyata masih nanti bisa manjang, tiketnya dipanjangin aja di dalam. Kalau seandainya sampean benar-benar mau pulang. Satunya lagi loh, Pak. Apa? Yang satunya lagi tuh komplit banget itu. Cuma 3 hari kan pas tiketnya 3 hari. Hotelnya 3 hari, uangnya banyak. Berapa? 11.000 Hongkong dolar. Ya tetap aja nggak lolos dia. Ya karena AirAsia. Iya mungkin ya. Bukan mungkin. Sampean coba lagi naik AirAsia. Ketemu lagi kayak gitu. Sampean coba lagi Tiger. Sampean coba lagi Batik. Kayak gitu juga. Tapi kalau sampean naiknya Cathay itu beda persoalan. Garuda gimana? Nah, beda persoalan. Bisa dipahami. Jadi kita tidak bisa menduga ya, kita juga tidak bisa depend on officer. Semuanya akan tergantung dari petugas imigrasinya. Ya kan? Tapi saran saya tadi yaitu Macau. Ya effort, ya usaha, memang begitu masih. Misalkan dari ke Mako tiketnya sekali aja gimana, Pak? Ya kalau sampean mau nyoba ya silakan, nek sampean wis gak duwe duit, piye meneh? Aku mau maksa. Tapi nek saya main balik ya jangan nyalain saya. Lewat agent kan kali cuman dapat visa palsu di sini bandara Indonesianya gampang itu ada orang dalam. Nggak apa-apa silahkan. Bagi saya it's no problem. Rencana apapun sampean silahkan. Yang terpenting itu tadi ketemunya di bandara, ketemunya di imigrasi. Lewat pintu mana? Ya, itu yang Kenapa? Kapal feri itu loh, Pak. Ya kapal feri boleh, naik bis juga boleh. Sampean kan belum 5 kali nyoba. Ya jangan patah semangat. Saya sudah 5 kali soalnya nyoba dan buktinya berhasil. Halo? Tipnya dari Macau gimana? Kayak tadi ya? Ya itu tadi. Sudah nyampe di Macau misalnya nih, sampai nyampe tanggal 1. Ya, di Macau nggak usah booking. Nggak usah booking hotel. Yang sampean booking hotel nanti pas sampean di Hong Kong aja 2 hari 3 hari. Chungking Mansion itu kan murah. Kalau rupiah paling 300.000, 400.000, 200, 3 hari aja di Chungking Mansion misalnya. Ya habis itu tiket kan tanggal 1 tuh. Ya, sampean jadwalnya nanti dikasih sebulan tuh di Macau, ya kan? 2 hari di Macau sudah masuk ke Hong Kong. Masuk Hong Kong 3 hari sesuai dengan tiket hotel, bukan tiket. Lah tapi kan tiket sampean ke Macau kan ada tuh. Sampean katanya bayar travel, ya udah nggak apa-apa, tunjukin aja nanti saya pulang dari Macau ke Indonesia tanggal sekian. Dah, nanti tergantung nih imigrasi ngasih 1 bulan apa ngasih hari yang sesuai dengan sampean balik ke Macau. Kita kan nggak ngerti tuh. Anggap aja sampean masuk dapat 1 bulan, ya sudah. Kan sampean sudah hangus, wis sampean bablas kan ya wis, sampean OS neh. Akhirnya aku jadi wong sing ngandani wong untuk OS. Kalau bisa jangan OS, Mas, jangan paper. Terlepas sampean beritanya apapun di luar sana, ambek bojone sampean, jangan OS, jangan paper. Selama izin tinggal ada pakai, izin tinggal nggak ada keluar. Aku ngasih tahu aja, tapi terserah. Jenenge wong kadang-kadang, yang penting aku udah menyampaikan hal yang baik. Tadinya mau nemuin bojo, Pak. Iya, nggak ada masalah. Ya sekali lagi, saya tidak perlu sampean ceritakan tentang persoalan privat.
pribadi sampean saya Ah, ngerti ya, sampean aku ngerti maksudnya sampean ya. Karena sampean makanya nyari jalan bener-bener iya it's okay. Cuman aku padahal berpesan jangan OS ah, dan jangan ambil paper apapun itu ceritanya. padahal komplit banget itu eh, kontrak kerjanya dia ada saya print terus ya kayak gitulah ID-nya dia nomornya majikannya dia juga ditelepon juga pak Loh, itu pak jangan masuk. loh iya Mbak. Jadi gini loh, tidak ada jaminan dan tidak ada garansi. Iya kan? Karena banyak sekali anak-anak Indonesia sebelum sampean itu yang sudah masuk terus tidak keluar. Dan izin tinggalnya habis, imbasnya kayak gitu. Gitu loh. Salah satunya sampean yang serius yang benar-benar ya cuman mau nyari bojo kayak gitu, mau ketemu sama bojo ya sudah mau nyamperin, akhirnya akan dianggap sama imigrasi itu sama aja sama yang lainnya modusnya. Bisa dipahami nggak? Iya iya Nah, jadi seperti itu. Lah kalau majikannya sudah jamin dan semuanya oke, dan saya kan nggak ngerti pembicaraannya majikan sama pegawai imigrasi, ya kan? Ah, Kan kita nggak tahu isi pembicaraan mereka kalau mereka telepon, iya ya kan? benar-benar Yang paling make sure bojo sampean takoki imigrasi takon apa nang awakmu kok sampai bojoku gak iso mlebu. Lah itu baru bisa. Dan saya ketika sampean informasi itu bisa menelaah di mana. Tapi bagi saya udah nggak perlu ya sudah perjuangan memang dengan istri begitu. iya ya bocah yang ngomong ngono Ngomong ngono terus gimana? tak kok gak bisa mlebu ngono. Nah, karena imigrasi akan memberi jawaban mohon maaf kami sebagai pihak imigrasi punya hak untuk tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke negara kami, tidak memberikan izin dalam batas waktu tertentu. Pasti akan ngomongnya kayak gitu imigrasi. Ya gitu lah, majikannya nggak ngoyok, bojoku nggak tahu mulai di Indonesia, dia kepingin ketemu bojone. Tolonglah imigrasi kasih aku yang jamin dan aku yang akan garansi. Kalau bojone nggak akan bagaimana. Kalau majikan ngomong kayak gitu, imigrasi kemungkinan masih bisa. Tapi kalau majikan Surabayanya juga itu pak sama gimana? tapi cuma sebentar ya ditanyain mau kemana Hongkong mau ngapain dari kerja ya diinterogasi kayak gitulah tapi kan lolos juga saya tunjukin sih itu Duh. di Ya kan kita permasalahannya sekarang kan di Hongkongnya sampean nggak bisa masuk. Masalahnya Ya. tidak masuknya apa itu kan yang sampean harus pahami untuk mengatur siasat dan rencana berikutnya. Bisa dipahami Benar. maksud saya? Iya. Ya, makanya kalau majikannya tidak ngomong, kalau majikannya ngomong bojomu nggak bisa masuk, ya sudah berarti kan memang majikannya tidak memperjuangkan. Iya. Kan selesai kayak gitu urusannya, simple. Kita nggak suuzon, tapi jelas kalau majikannya menjamin, aku yang menggaransi. Dia nginep di hotel 3 hari, yang satunya nanti tak inepin hotel di dekat rumah saya. Dia ngomong kayak gitu, percaya majikan. Kalau sampean sampean OS, sampean akhirnya izin tinggal itu sampean dikecewakan, majikannya bojo sampean yang akan dipanggil sama imigrasi. Kamu ngasih rekomendasi orang ini bagaimana? Karena satu staf merekomendasikan orang untuk masuk dan ternyata OS bijinya dikurangi mas. Iya. Bisa dipahami nggak? Iya bisa pak. Ya, jadi kayak gitu ceritanya ya. Kalau mau susun rencana dan semuanya itu tadi yang saya sampaikan, monggo. Kalau memang nggak bisa ya mending bojonya sampean yang datang ke bandara. Datang ke bandara nggak bojonya? Datang pak. Nunggu di depan. Terus gak ditelepon, bojo sampean juga ditelepon. Telepon sama. Majikan juga ditelepon, bojo sampean juga ditelepon. Iya benar. Terus bojonya nggak bisa ngomong apa-apa, cuman dengerin imigrasi ngomong aja. Iya bisa ngomong dikit-dikit terus. Bojonya sampean ngomong apa? Ya ngomongnya Ke imigrasi. nggak tahu dibawa ke sana sih HP-nya pak jauh-jauhan. Loh, jauh-jauh. Enggak, maksud saya kan ketika sampean nggak bisa dihubungi, ya kan, sampean pulang Indonesia kan bojo sampean bisa nelpon sampean kan. Terus dia ditanyain apa saja itu loh maksud saya. Oh ya ditanyain itu benar suaminya gitu. Terus Ya. Mau ketemu kamu di sini liburan. Heeh. Ya ngomong kayak gitu. terus
terus tinggalnya itu benar di hotel itu 3 hari, ntar nantinya kemana lagi. Terus Ya, dia bilang kan 3 harinya nanti dia yang pesenin gitu kan Pak. Itu punya ya kayak gitu, itu doang. ya sudah. Ya berarti kan sama juga bojone sampean juga kurang meyakinkan gitu. Makanya sehingga imigrasi tidak memberikan izin sampean. Intinya seperti itu. Terus habis Selamat mencoba lagi, berjuang lagi, monggo. Caranya kayak gitu, lewat Makau. misalkan tiketnya satu jalan aja gimana dari Makau Pak? Kan aku bilang semuanya terserah sampean Mas. Ya, Sampean kayak yang gitu, jalani. Kalau saya dulu enggak, saya selalu PP dan tiket saya ada asli resmi. Tapi kalau sampean bilang satu, yang baliknya cuman orang agent yang bikinin, sampean bayar nggak ada masalah. Teknik sampean silahkan. Cuman satu hal yang ingin saya sampaikan, ya kan? Kalau setidaknya sampean sudah tak kasih gambaran dan ternyata nggak masuk lagi, itu kan sudah bukan wewenang saya. Iya benar. Tapi kalau sampean masuk, berarti kan apa yang saya sampaikan masih benar gitu loh. Bisa dipahami nggak? Masih bisa Ya, berarti dijalani. nyampe Makau, terus kita pesen tiket dari Makau gitu ya Pak? Tiket pesan hotel yang di Hongkong dari Makau ya? Ya boleh, terserah. Pokoknya sampean plan. Masalah pesen tiket, masalah pesen semuanya itu kan kita gunakan untuk menghadapi imigrasi. Iya. Ya. Jadi nggak ada masalah. Pokoknya sampean atur dengan sedemikian rupa. Jangan sampai terus bertanya sama aku terus sampean pasrah, Bro. Wis piye carane aku dudono? Enggak, ya sampean juga ikut berpikir di mana saya cuma ngasih gambaran lewat Makau jauh lebih aman. Kalau sampean mau lagi lebih aman, sampean apply visa Cina, sampean turun ke Shenzhen juga boleh. Masuk dari Shenzhen. Tapi kan saya nggak ngerti cara berpikir sampean sampai di mana. Sama ngerti rute seperti apa. Sampean googling nggak? Sampean neliti nggak? Sampean masuk nggak? Sampean cari data nggak? Kira-kira masuk ke Hongkong itu lewat mana aja? Supaya aman ketika satu kali sampean lewat bandara nggak masuk. Bisa dipahami nggak? Itu butuh proses. Itu butuh benar-benar sampean mempelajari. Nggak cuman hanya ngandelin nomor majikan, nomor mbaknya, itu pun kan tidak cukup, karena itu kan tidak cukup toh, bener nggak? Jadi kita harus riset ulang gitu loh, kita harus berpikir lagi gimana ini caranya, yaitu tadi lewat Cina masuk ke Hongkong, lewat Makau masuk ke Hongkong. Ya silahkan dicoba karena itu namanya random check. Sebagian orang kadang bisa masuk, sebagian orang nggak bisa. Lah sampean termasuk orang yang nggak bisa masuk. Random check. Ya, random check itu namanya. Kadang enek sing ngomong, aku iso kok. Lah buktinya aku gak iso. Lah kayak gitu tuh kan. Dan tidak perlu disangkal. Ya memang begitulah status imigrasi. Random. Iya. Wong-wong ngomong bejo-bejan. Kadang ada yang pakai tiket sejalan aja bisa gitu kan. Ya, makanya silakan dicoba. Kalau saya sudah berhasil. Saya bukan tukang teori. Saya sudah pernah 5 kali dideportasi. Lewat Makau ya itu. Iya. Lewat Makau itu keluar masuknya juga nggak bisa lebih dari 3 kali. 2 kali udah mentok. Harus keluar dari Cina kalau mau balik lagi ke Hongkong. Sampai tonton channel YouTube saya lah mas. Channel YouTube saya yang awal-awal dulu itu banyak. Saya menceritakan tentang bagaimana ceritanya border, seperti apa, di perbatasan itu kayak gimana, apa yang harus kita siapkan. Oke? Semangat selalu. Selalu akan ada kesempatan ketika sampean bisa belajar untuk mengetahui bagaimana cara dan skemanya seperti apa. Selamat mencoba. Hah? Channel YouTube-nya. Sandro Jabrik loh. Lah sampean ada nomor ini ngambil dari mana? Siapa yang ngasih? TikTok apa ya? TikTok kayaknya. Oh ya, channel YouTube-nya Sandro Jabrik. Sandro Jabrik ya. Yes, siap. Semangat. Ya, siap. Ya, sehat selalu. Semoga Ya, ketemu dengan istri bahagia di Hongkong. Terus pulang. Ya, sehat selalu tuh. Bye bye. Teman-teman ya, perjuangan seorang suami ingin ketemu istrinya
ya icilik atau apapun lah, nggak apa-apa, namanya keluarga. Yang penting tidak icilik dengan tangga nih ya, seperti yang viral-viral. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye bye.